Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-6 tentang input, output, dan fungsi. Nanti untuk pertemuan limanya, yaitu e-learning yang harusnya kita lakukan minggu lalu, akan saya share juga tugas e-learningnya nanti di Microsoft Teams. Oke, kita hari ini akan kenalan dengan input, output, dan fungsi. Selain itu, kita kenal dulu ya dengan beberapa tipe dasar pada Python. Ada bilangan bulat, kita deskripsikan dengan int. Ini bilangan yang tidak desimal atau pecahan ya. Ini kita review ulang aja. Sebenarnya ini sudah kita pelajari di minggu-minggu kemarin ya. Nah, bilangan bulat itu jadi nggak ada bilangan angka di belakang koma. Kalau misalnya nanti perkiraan data kita ada angka di belakang koma, kita tentukan bahwa itu adalah bilangan real. Nah, di Python kita gunakan tipe datanya adalah float. Ya, ini untuk bilangan yang ditulis dalam bentuk desimal. Ada teks ya, ini adalah tipe datanya adalah string. Ini untuk menampung nilai teks, huruf, tanda baca, karakter ya. Ciri-cirinya untuk tipe data ini adalah ada petik 1 atau petik 2. Nah, kemudian ada logika ya, boolean. Tipe datanya ini memberi nilai pada perbandingan atau kombinasi perbandingan yang jangkauannya hanya ada true dan false. Contoh, 1 lebih besar dari 0, hasilnya adalah true ya, 1 lebih besar dari 0. Oke, sekarang kita ke praktikum. Nah, perbedaannya kalau kemarin kan kita sudah latihan ya untuk menghitung biaya produksi. Nah, sekarang kita tentukan bahwa nilai-nilai tersebut ditentukan oleh nilai inputan dari pengguna. Nah, nanti outputnya seperti apa. Nah, sekarang mulai dari integer dulu. Ya, kalau misalnya kita tentukan bahwa nanti nilai inputannya mau integer. Nah, kita tentukan seperti ini. Oke, saya kembali ke HP sini. Nah, kita tentukan, oh iya, yang nah ini dia ya, kita tentukan contoh, kita akan menghitung harga pokok penjualan. Nah, di sini harga pokok penjualan itu kan rumusnya harga pokok produksi ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Nah, sekarang harga pokok produksi, persediaan awal, persediaan akhir kita tentukan itu berdasarkan inputan dari pengguna, dan kita tentukan itu harus integer misalnya gitu ya. Nah, contoh seperti ini untuk membuat inputan, kita buat variabelnya. Di sini ada HPP produksi sama dengan, kalau kita tentukan integer, langsung di sini ada int, buka kurung, input ya, masukkan harga pokok produksi. Nah, udah. Kemudian persediaan awal juga integer, kita tentukan input, masukkan biaya persediaan awal, persediaan akhir sama dengan int, kita tentukan masukkan biaya persediaan akhir. Nah, HPP-nya atau harga pokok penjualannya ini kita buat rumusnya setelah variabel-variabel tersebut sudah diinput oleh user ya. Baru kita keluarkan hasilnya, outputnya dengan menggunakan print hasil dari penjumlahan biaya HPP. Ini memanggil variabel HPP yang sudah diisi rumusnya. Oke, kita coba running. Nanti seperti ini, ada nilai inputan dulu ya, masukkan harga pokok produksi misal 350.000 gitu ya. Kemudian tuh ada biaya persediaan awal misal 75.000. Kemudian biaya persediaan akhir misalnya 100.000 gitu. Nah, baru nanti dia program akan menghitung dan mengeluarkan sebuah output hasil penjumlahan biaya HPP. Seperti ini ya untuk praktikum input dan output. Lanjut sekarang ke float. Nah, kalau float perbedaannya ya tinggal mengganti aja ya, yang sebelumnya kita tentukan itu inputannya adalah int, kita tentukan menjadi float ya. Seperti ini contohnya. Nah, di sini saya buat praktikumnya adalah menghitung luas dan keliling lingkaran. Ya, di sini sudah ditentukan P-nya 3,14, R-nya berupa float,
ya, jadi boleh angka desimal nanti user menginputkan, input masukkan jari-jari gitu ya. Nah, di sini kita hitung deh luas lingkarannya adalah pi kali R kali R ya kan, keliling lingkaran pi kali R kali 2. Nah, sekarang kita outputnya adalah nilai pi-nya, nilai jari-jari, yaitu R ya, luas lingkaran dan juga keliling lingkaran. Kita coba running. Masukkan jari-jari misalnya 8,6 gitu ya. Pakai titik ya. Nah, maka hasilnya adalah sekian ya untuk luas lingkaran dan juga untuk keliling lingkaran. Oke, selanjutnya kalau yang boolean ya ini hanya true dan false aja ya. Kita di sini contohnya untuk melihat hasil ya, apakah satu kurang dari 0, satu lebih dari 0, dan apakah A besar sama dengan A kecil. Nah, kita ketahui bahwa program ini kan sensitif ya, ada huruf besar, huruf kecil pun itu akan dibilang salah kalau itu nggak sama. Kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini ya. False, true, false. Nah, karena ya yang benar hanya satu ya, satu lebih besar dari 0. Yang pertama ini salah, satu kurang dari 0, dan yang ketiga juga ini salah. A besar tidak sama dengan A kecil harusnya. Oke, sekarang ke ini ya contoh ya program kalau kita menggunakan Python. Sekarang fungsi. Fungsi ini tuh adalah blok kode yang dapat digunakan kembali, yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Jadi kalau misalnya nih nanti kalian punya rumus, dan itu rumus itu akan dipakai terus-menerus, dipanggil beberapa kali, kalian kan jadi nggak usah manggil rumus lagi, gitu ya. Kalian tinggal isi aja angkanya nanti berapa, nanti blok kode tersebut, nanti fungsi tersebut yang akan menghitung gitu. Kalau misalnya kayak ini, nih, kayak ini, kalau misalnya nanti kalian mau mengganti nilai R-nya gitu ya, harus masukin lagi gitu ya source code-nya. Nah, dengan menggunakan fungsi kita nggak usah. Yang penting sudah kita tentukan, ibaratnya sudah ada wadah gitu ya untuk menghitung blok kode, untuk menghitung luas dan keliling, tinggal panggil nama dari blok kodenya tersebut. Nah, fungsi ini memberikan modularitas yang lebih baik untuk aplikasi kalian dan tingkat penggunaan kode yang tinggi. Nah, mendefinisikan fungsi, pertama kita fungsi blok ini dimulai dengan kata def, ya. Kata kuncinya ada def di depannya, diikuti dengan nama fungsinya. Baru setelah itu tanda kurung. Ya. Kemudian tanda kurungnya ini bisa kita isi dengan argumen atau parameter. Nah, kira-kira nanti kalau misalnya pada saat misalnya ketika mau menghitung luas lingkaran nih, apa sih yang harus dimasukkan, yang harus diterima oleh fungsi ini supaya nanti fleksibel gitu ya. Nggak usah lagi masukin angka angka di dalam fungsi gitu. Jadi nanti kalau manggil fungsi tersebut tinggal kirim aja angkanya. Nanti luas dan kelilingnya fungsi tersebut yang hitung. Nah, berarti yang kita perlukan kalau pi itu nggak mungkin karena pi ini bersifat konstanta ya, nilainya pasti. Nah, kita bisa isi yang nilainya adalah tidak pasti. Contoh jari-jari. Ya, kita misalnya hitungan pertama jari-jarinya adalah 20, hitungan kedua jari-jarinya adalah 15. Nah, berarti itu kan dinamis ya, bisa kita masukkan ke dalam kurung di dalam fungsi gitu. Nah, selanjutnya blok kode tersebut dalam setiap fungsi ini dimulai dengan titik 2 ya, yang indentasi. Oke, sekarang contoh. Nah, contoh yang tadi yang apa? Luas dan keliling lingkaran ini rumusnya ya. Saya akan jadikan ini menjadi sebuah fungsi. Contoh, seperti ini, ditandai dengan def. Ya. Def, nama fungsinya apa? Misal luas keliling. Nah, diikuti dengan buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini kita akan membuat sebuah fungsi ini lebih dinamis. Berarti nanti nilai jari-jarinya, inputan jari-jarinya kita keluarkan dari fungsi. Contoh, R gitu ya. Nah, kemudian kita tandai ini adalah sebuah fungsi dengan titik 2 seperti ini. Dan yang ini harus kita tab ya. Fungsi tab ini ada di sini nih. Nih, di kiri ini. Kalian bisa lihat kursor saya. Kita tab yang berada di dalam fungsi.
kayak di paragraf aja ya, kalau ini bagian dari paragraf subbabnya ya, menjorok ke kanan gitu ya, seperti ini. Nah, gini, sekarang kita membuat ini lebih dinamis, kita keluarkan nilai R-nya nih yang ini. Saya cut. Nah, sekarang kita masukin di sini, oke, seperti ini. Nah, R-nya saya ganti jadi jari-jari. Jangan menggunakan strip ya, karena strip ini nanti menandakan variabel dikurangi variabel. Gunakan kalau misalnya ada dua kata, pakai underscore aja. Ya, contoh seperti ini. Ya, tentukan ini jari-jari, kita ganti variabelnya. Terus kita panggil luas keliling. Luas keliling, ya, nama fungsinya kita isi dengan jari-jari. Oke, kita coba running. Nah, masukin jari-jari misal 7 gitu. Nah, ini hasilnya ya, luas dan keliling. Nah, yang dimaksud dengan fungsinya seperti apa? Kita nggak perlu ngoding lagi kalau misalnya kita butuh lagi nih. Contoh, kita masukin jari-jari yang kedua gitu ya untuk perhitungannya. Kita copy deh. Saya copy. Misal jari-jari 2 gitu ya. Kita mau 2 kali masukin, kita running. Misal yang pertama jari-jarinya 10. Nah, kemudian jari-jari lagi nih masukin jari-jari yang kedua misal 9 gitu. Nah, kita nggak usah lagi gitu ya ngoding berkali-kali kalau misalnya mau menggunakan rumus yang sama gitu. Nah, kita tinggal apa namanya, tinggal tambahkan aja, panggil lagi eh, luas kelilingnya gitu ya dengan dengan input data yang berbeda gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti minggu depan kita masuk ke kuis. Silakan untuk latihannya dicoba dan nanti untuk e-learningnya juga nanti ada soal input dan output ya. Nanti untuk hasil jawaban e-learning nanti di-upload di Microsoft Teams. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.